Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran kimia kelas 10. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan model atom. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini adalah kompetensi dasar 3.2, menganalisis perkembangan model atom dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika gelombang. Sebelum lebih jauh membahas tentang perkembangan model atom ini, kita bahas terlebih dahulu mengenai apa sih itu atom. Nah, istilah atom pertama kali dikemukakan oleh Demokritus, seorang filsuf besar Yunani kuno dan ilmuwan pada abad keempat sebelum Masehi. Ia percaya bahwa semua materi tersusun atas partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata atomos. A berarti tidak dan tomos berarti dibagi. Jadi atom artinya tak dapat dibagi. Demokritus pada tahun 460 sampai 370 sebelum Masehi mengajukan teorinya sebagai berikut. Yang pertama, materi tersusun atas bagian-bagian terkecil yang tak dapat dibagi-bagi lagi menjadi bagian lain. Bagian terkecil penyusun materi ini disebut dengan atom. Yang kedua, atom dianggap ada dan bergerak dalam ruang kosong materi. Ketiga, atom adalah suatu zat padat yang bersifat homogen, tak dapat dipecah-pecah dan tak dapat dilihat. Keempat, atom-atom yang berbeda memiliki ukuran yang berbeda. Dan yang kelima, sifat-sifat materi ditentukan oleh ukuran, bentuk, dan pergerakan atom-atom. Ide-ide Demokritus tidak dapat menjelaskan sifat-sifat kimia materi. Ide-ide ini juga tidak didukung oleh eksperimen karena pendekatan Demokritus tidak didasarkan pada metode ilmiah. Selanjutnya, Aristoteles dan Plato, seperti pada gambar, tidak setuju dengan pandangan Demokritus karena mereka tidak percaya dengan keberadaan ruang kosong dalam materi. Ia berpendapat bahwa materi tersusun dari sesuatu seperti api, tanah, air, dan udara. Setelah berabad-abad, teori atom tidak mengalami perkembangan. Akhirnya muncullah teori atom Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803 hingga 1808. Dalton menggunakan metode eksperimen untuk mengubah ide Demokritus menjadi teori ilmiah. Dalton mengaitkan keberadaan unsur yang tak dapat diuraikan secara kimia dengan ide atom yang tak dapat dibagi dan dilihat. John Dalton menyatakan bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom unsur sejenis mempunyai sifat yang sama meliputi volume, bentuk, maupun masanya. Sebaliknya, atom-atom unsur tidak sejenis mempunyai sifat berbeda. Dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Atom dapat bergabung dengan atom yang lain untuk membentuk suatu molekul dengan angka perbandingan bulat dan sederhana. Model atom Dalton digambarkan seperti pada gambar ini, yaitu seperti bola pejal atau model bola biliar. Kelebihan dari teori atom Dalton yaitu dapat menjelaskan hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier dan dapat menjelaskan hukum perbandingan tetap atau hukum Paus. Sedangkan kelemahan dari teori atom Dalton yaitu pada perkembangan selanjutnya ditemukan berbagai fakta yang tidak dapat dijelaskan oleh teori tersebut, antara lain tidak dapat menjelaskan sifat listrik materi, tidak dapat menjelaskan cara atom-atom saling berikatan, tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan unsur yang lain, dan tidak dapat menjelaskan sifat-sifat magnetik. Teori atom berikutnya yaitu teori atom Thomson yang dikemukakan oleh J.J. Thomson. J.J. Thomson sekitar tahun 1900 ia mengamati dua plat elektroda dalam tabung vakum, seperti tampak pada gambar. Sinar-sinar yang keluar dari katoda itu disebut sinar katoda, dan tabung vakum tadi dinamakan tabung sinar katoda.
sinar katoda dibelokkan oleh muatan listrik ke arah kutub positif. Fakta ini menjadi landasan bagi Thomson untuk menyimpulkan bahwa sinar katoda sebagai arus partikel bermuatan negatif yang dinamakan dengan elektron. Nah, model atom Thomson digambarkan sebagai berikut, bahwa Thomson menggambarkan atom sebagai sebuah bola bermuatan positif yang di dalamnya tersebar ron seperti kismis dalam roti kismis. Bahwa kismis-kismis ini menggambarkan elektron-elektron, sedangkan rotinya adalah bola bermuatan positif. Kelebihan dari teori atom Thomson itu dapat membuktikan adanya partikel lain yang bermuatan negatif dalam atom. Berarti atom bukan merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Sedangkan kelemahannya, model atom Thomson ini tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Selanjutnya yaitu teori atom Rutherford yang dikemukakan oleh Ernest Rutherford. Pada tahun 1911, Ernest Rutherford melakukan eksperimen dengan menembakkan partikel alfa, partikel bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Nah, percobaannya sebagai berikut gambarannya. Bila berkas hamburan sinar alfa ditembakkan pada lempeng emas, maka sinar yang keluar dari lempeng mengalami hamburan. Dapat diamati pada cahaya terang dan gelap di layar pendar. Berikutnya, sebagian besar partikel sinar alfa dapat tembus karena melalui daerah hampa. Partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Model atom Rutherford digambarkan sebagai berikut, bahwa yang pertama, atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Yang kedua, secara keseluruhan atom bersifat netral karena jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Yang ketiga, selama mengelilingi inti terbentuk gaya sentripetal pada elektron. Yang keempat, semua proton terkumpul dalam inti atom sehingga inti atom bermuatan positif dan sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Kelebihan dari teori atom Rutherford yaitu membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahannya, teori atom Rutherford menganggap elektron memancarkan energi ketika berputar-putar mengelilingi inti, sehingga lama-kelamaan jari-jari lintasannya mengecil sebelum akhirnya menyatu dengan inti atom. Hal ini tidak pernah terjadi. Tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom, tidak dapat menerangkan spektrum atom hidrogen, dan tidak dapat menerangkan struktur stabil atom. Teori berikutnya yaitu teori atom Bohr yang dikemukakan oleh Niels Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan gagasan model atom untuk menjelaskan fenomena hamburan sinar dan dari unsur-unsur ketiga dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi. Model atom Bohr secara khusus merupakan model atom hidrogen untuk menjelaskan fenomena spektrum garis atom hidrogen. Bohr menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif bergerak mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti halnya orbit planet mengelilingi matahari. Model atom Bohr digambarkan sebagai berikut, yang dikenal juga sebagai model tata surya. Bohr menyatakan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada orbit tertentu.
Kemudian selama elektron berada dalam lintasannya, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap dan dipancarkan. Elektron hanya dapat berpindah dari satu lintasan stasioner ke lintasan stasioner lainnya dengan menyerap atau melepas energi. Lintasan stasioner elektron yang diperbolehkan memiliki momentum sudut kelipatan dari H/2pi, di mana pi sama dengan 3,14. Kelebihan dari teori atom Bohr adalah bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron. Sedangkan kelemahannya tidak dapat menerangkan atom berelektron banyak, tidak dapat menerangkan pengaruh medan magnet terhadap spektrum atom, dan tidak dapat menerangkan kejadian ikatan kimia. Teori atom yang terakhir yaitu teori atom mekanika gelombang. Model atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang dikembangkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Sebelum Erwin Schrödinger, seorang ahli dari Jerman, Werner Heisenberg, mengembangkan teori mekanika kuantum yang dikenal dengan prinsip ketidakpastian, yaitu tidak mungkin dapat ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang dapat ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Daerah ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian untuk mendapatkan elektron disebut dengan orbital. Kemudian, model atom mekanika kuantum dikembangkan oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1926. Bentuk dan tingkat energi orbital dirumuskan oleh Erwin Schrödinger untuk memecahkan suatu permasalahan untuk mendapatkan fungsi gelombang untuk menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron dalam 3 dimensi. Persamaan Schrödinger-nya sebagai berikut. Kemudian, model atom dengan orbital lintasan elektron ini disebut model atom modern atau model atom mekanika kuantum yang berlaku sampai saat ini, seperti terlihat pada gambar berikut. Bahwa awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Orbital menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau hampir sama akan membentuk subkulit. Beberapa subkulit tergabung membentuk kulit. Dengan demikian, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Walaupun posisi kulitnya sama, tetapi posisi orbitalnya belum tentu sama. Gerakan elektron-elektron memiliki sifat gelombang sehingga lintasannya atau orbitnya tidak stasioner seperti model Bohr, tetapi mengikuti penyelesaian kuadrat fungsi gelombang yang disebut orbital. Bentuk 3 dimensi dari kebolehjadian paling besar ditemukannya elektron dengan keadaan tertentu dalam suatu atom. Bentuk dan ukuran orbital bergantung pada harga dari ketiga bilangan kuantumnya. Elektron yang menempati orbital dinyatakan dalam bilangan kuantum tersebut. Posisi elektron sejauh 0,529 angstrom dari inti H menuju Bohr merupakan sesuatu yang pasti, tetapi boleh jadi merupakan peluang terbesar ditemukannya elektron. Nah, gambar dari model atom mekanika gelombang seperti berikut, bahwa peluang terbesar keberadaan elektron dalam inti ditunjukkan di sini, dan ini adalah inti atomnya. Kelebihan dari model atom mekanika gelombang yaitu mengetahui di mana posisi elektron yang sedang mengorbit, bisa mengukur perpindahan energi eksitasi dan emisinya, bisa teridentifikasi kalau di inti terdapat proton dan neutron, kemudian dikelilingi oleh elektron yang berputar di porosnya atau di orbitalnya. Kelemahan dari model atom modern atau mekanika gelombang, persamaan gelombang Schrödinger hanya dapat diterapkan secara ekstrak untuk partikel dalam kotak dan atom dengan elektron tunggal.
Demikian pembelajaran kita mengenai perkembangan model atom. Semoga dapat dipahami dengan baik dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.